Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,5%. Tutup di 7559,65. Ya, tapi masih di dalam range 7449, 7596 ya. Di dalam range seminggu terakhir. Jadi selama belum naik ke atas 7596 berarti IHSG masih bisa dibilang lebih besar arahnya ke 7300 sih. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat di minggu ini berhasil naik ke atas 7596 supaya ada pantulan gitu ya dan memperbesar peluang ke 7800 lagi. Gitu sih. Kalau untuk skenario-nya masih sama seperti sebelumnya. Jadi sementara ini berdasarkan penutupan terakhir hari ini IHSG masih ngikut karena kemarin beberapa hari sebelumnya 2 minggu yang lalu kali ya. Ini habis ada change of character, ada cok turun dan tutup di bawah 7546, jadi IHSG lebih besar peluangnya untuk atau IHSG ada peluang cukup besar lanjut terkoreksi gitu. Tapi kalau naik ke atas 7596 ada peluang ngetes 7800-an dulu. Cuman untuk lanjut uptrendnya perlu breakout 7911 lagi. Gitu ceritanya. Sisanya masih sama sih IHSG-nya seperti sebelumnya ya. Lanjut aja sekarang kita review saham-saham yang masih masuk ke mana ya? Masih masuk ke ke dalam watchlist. Jadi masih ada banyak sebenarnya. Saham yang pertama ada AMMN. Ini adalah saham yang masuk rekomendasi. Terakhir itu ada di rekomendasi tanggal 14 Oktober. Dan sebelumnya pernah diajakin beli di 8900-an. Harusnya udah punya barang sih ya, berarti. Buat yang belum punya barang, diantrin dulu di 8950 boleh. Buat yang udah punya barang, simpen aja. OTW target TP1 ada di 10.100. Selama nggak turun dan tutup di bawah 8.600 masih aman disimpan. Saham kedua ada APLN. Ini juga strategi tanggal 14 Oktober. Tapi belum dapat barang karena strateginya beli ngantri di 120. Beli ngantri di 120, kemudian stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 113. Jadi untuk sementara ini buat yang masih minat beli APLN, antri dulu sih ya di 120. Buat yang udah punya barang mungkin beli di hari-hari sebelumnya, ya di hold dulu nggak masalah. Selama nggak turun dan selama nggak ke bawah 113 sih masih aman. Yang berikutnya ada BBTN. Ini strategi untuk buyback dan ada di rekomendasi tanggal 14 Oktober. Belinya di area hijau-hijau ini ya. Harapannya sih bisa nyampe ke 1335 atau 1340, tapi belum dapat barang ya karena hari ini ternyata naik menguat 2,1%. Nggak apa-apa buat yang masih punya barang ya, alhamdulillah. Di hold dulu aja nggak masalah, bisa pasang LIT sell atau trailing stop di bawah 1440 buat yang masih pegang barang dan floating profit ya, karena sebelumnya pernah diajakin beli juga. Dan berikutnya ada Antam. Nah, Antam hari ini menguat OTW atau mendekat ke area order block. Di sini yang saya marking warna pink-pink. Mudah-mudahan sih bisa lolos dan ke target full cycle di 1725 ya. Cuman kalaupun ada koreksi atau kalaupun ada penurunan itu masih wajar. Pullback terakhirnya jadi ada di 1490. Jadi kalau turun ke bawah 1490 berarti ngincernya area yang lebih bawah di sekitar paling enggak 1420, 1415 ya, di area itu. Nah, kalau misalnya nyampe di sekitar 1500-an atau sedikit di atas 1500 di bawah 1550 dan mantul, itu boleh dibeli. Itu paling sih. Jadi ini masih masuk ke watchlist aja, dipantau dulu ya. Buat yang ternyata udah punya barang mau disimpan nggak masalah sih. Nggak apa-apa disimpan dulu. LIT sell atau trailing stop boleh pasang di 1560. Terus Antam udah Cepin. Nah, hari ini menguat 1,9%, tutup di 4950 ya. Udah punya barang sih harusnya. Mudah-mudahan lancar ke 5200-an, jadi di hold dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 4700 masih aman. Berikutnya ada Japa yang hari ini menguat nyampe target lah ya hitungannya. Kalau target yang ada di strategi di dalam rekomendasi terakhir yang muncul itu di 1565. Belum nyampe sih.
buat yang masih punya barang, masih hold, pasang LIT sell paling enggak di 1500 atau di sedikit di bawah 1500 ya, karena harusnya kan udah punya barang beli di 1450 ya. Dan kalau turun ke bawah 1500 lagi exit aja dulu, berarti ini area 1560-an masih ya, ini masih bisa jadi resisten atau ini area supply yang masih direspon oleh market gitu sih. Jadi mau jualan dulu take profit nggak masalah gitu. Terus berikutnya ada MNCN. MNCN hari ini doji candle, higher low tapi doji. Disimpan dulu nggak masalah. Simpan dulu nggak apa-apa buat yang udah punya barang. Selama nggak turun dan tutup di bawah 284 masih aman. Berikutnya ada Pegas. Hari ini lanjut menguat ternyata. Jadi buat yang udah punya barang, happy floating profit ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke 1600-an atau bahkan bikin post baru ke atas 1700. Berikutnya ada PTBA. Hari ini hijau menguat 2,3%, tutup di 3100. Kalau diperhatiin berarti ini ada pullback terakhir yang sudah diambil ya, berarti ini ada inducement. Nah, harapannya sih kalau misalnya ngantri beli, saya incer di area paling enggak di area hijau-hijau ini atau di bawahnya sini sih, di 2730 ya. Tapi paling enggak kalau misalnya ternyata belum mampu lanjut naik si PTBA dan turun dalam waktu dekat ke depan, masuk ke area hijau-hijau ini 2900 sampai 2800-an, 2850 dan mantul, silakan dibeli nggak masalah. Targetnya di target full cycle 3270, 3280. Kalau nggak ada mantul-mantul biarin aja, berarti turunnya di area yang lebih bawah. Begitu. Berikutnya ada Raja. Raja buat yang udah punya barang aja sih. Hari ini ya masih di dalam range inside bar yang cukup gede, jadi mudah-mudahan bisa nyampe 2000 lagi, ke atas 2000 ya, karena kemarin meskipun target full cycle-nya di 2040 sudah disamperin, dannya cuma di 2050 dan di bawahnya kosong, nggak ada trade dan langsung trade dannya di 1945 apa ya kalau nggak salah, lupa saya, di sekitar itu. Jadi 2040-nya nggak ada trade dan di situ. Mudah-mudahan sih bisa disamperin lagi ya, mudah-mudahan. Tapi buat yang masih punya barang dan masih hold, pasang trailing stop atau LIT sell-nya di 1665 atau 1660 nggak apa-apa. Jadi kalau ke bawah 1670 TP dulu aja dulu, nggak apa ya, di TP dulu nggak masalah. Berikutnya ada TINS yang hari ini nyampe target full cycle 1410. Nah, ini buat yang masih punya barang, masih mau hold, trailing stopnya boleh di bawah low hari ini, di bawah 1310 sih ya. Buat yang baru mau beli, mungkin buat fast trade besok oke-oke aja ya, diatur sendiri aja strateginya kalau mau fast trade. Mudah-mudahan masih bisa nendang ke atas. Buat yang mau beli nge-swing ya, belinya nggak di area sekarang, tunggu ada koreksi ya, gitu sih. Lanjut kita bahas saham yang di request. Saham yang ada di request di kolom komen. Saham pertama ada BRPT. Nah, si BRPT ini sebenarnya bisa dibilang masuk ke area beli. Area belinya di 985 990. Jadi kalau misalnya udah punya barang, ini boleh disimpan. Kalau dari setup yang udah muncul di April lalu ya, setup ini gagal kalau harga tutup di bawah 875. Jadi selama nggak ke bawah 875 masih relatif aman disimpan buat yang udah punya barang, tapi kan jauh ya. Mudah-mudahan sih ini nggak ke bawah 1000 lagi sih BRPT. Kalau misalnya punya barang dan modal bawah lagi floating profit, boleh diamankan di bawah di 975 atau 970. Jadi kalau turun ke bawah 980 exit dulu gitu kali ya. Kalau misalnya baru mau beli, stop lossnya boleh di situ sih, kalau ke bawah 980 aja, supaya nggak terlalu jauh. Nanti kalau ternyata kena stop loss, inter area beli di bawahnya 945 atau 950 dan 910 di situ. Risikonya lebih kecil. Risikonya kalau tutup di bawah 875. Gitu guys. Mudah-mudahan menjawab. Saham kedua yang di request ada Bird. Nah, hari ini melemah 2,8%. Ceritanya Bird ini naik. Ini ada setup di sekitar bulan Juli.
sampai target full cycle dan lanjut nyamperin area order block yang saya marking pink ini ya. Kemudian hari ini ada rejection nih, kemarin nyampe order block nggak ada rejection, hari ini baru ada rejection. Kalau misalnya masih simpen, masih punya barang, siapa tahu besok nendang-nendang naik lagi, pasang aja trailing stop atau LIT sell-nya di bawah 2040 ya. Jadi kalau turun ke 2030 jualan dulu, atau kalau modalnya bawah sekali dan cukup toleran boleh ke bawah 2000 sih LIT sell-nya, atau kalau tutup di bawah 2000 baru jualan nggak masalah. Yang jelas pullback terakhirnya ada di 1860. Jadi kalau turun ke bawah 1860 berpeluang turun lebih dalam lagi. Gitu. Saham berikutnya ada Kras. Kras ini setupnya sini sih ya, benar. Nah, terus nyampe target TP2 tapi nggak tutup di atasnya. Oke. Di atas extend, area belinya lagi berarti di area pullback di area 115. Nah, jadi kalau misalnya lagi ngincer beli Kras, tunggu dulu aja kali ya. Kalau misalnya ternyata mantul di sekitar 138 dibeli nggak masalah. Kalau enggak biarin. Kalau nggak mantul maksudnya itu biarin. Biarin tungguin di 115. Kalau mantul di 138 baru dibeli. Kalau nggak ada tanda-tanda rebound, biarin aja. Kalau misalnya lagi pegang barang, harusnya sih exit ya. Karena ini di sini ada rejection dan lanjut ada candle bearish, itu sinyal exit sih, sinyal take profit gitu ceritanya. Ya, mudah-mudahan menjawab. Berikutnya ada Campina. Nah, Campina ini gampang-gampangan aja lah analisanya. Oke, si Campina agak rumit sih. Yang jelas area 422, 434 masih jadi resisten. Kalau dilihat lagi beberapa bulan terakhir, range-nya menyempit, signifikan menyempitnya ya, dari range 174 20-an makin menyempitnya. Waduh, ini swing keduanya low-nya di 230. Jadi kalau misalnya ini dianggap berpotensi jadi higher low baru, bisa jadi. Kalau besok naik ke atas 312 ya, yang minat beli CAMP silahkan, nggak masalah, stop lossnya kalau turun ke bawah 296. Tapi hati-hati, ini lagi nggak liquid sekarang gitu sih. Jadi kalau saya suruh milih, paling pilih yang lain. Tapi kalau misalnya yang nanya lagi pegang barang dan enaknya diapain, mudah-mudahan sih dia nendang ke atas 312 dan rebound. Berarti cari titik exit ya. Area-area resisten terdekat di atasnya itu ada di sekitaran 350-360-an. Jadi mudah-mudahan bisa naik ke atas 312 supaya bisa exit. Itu sih. Terus lanjut ada Silo. Hari ini melemah 1,7%, tutup di 2920. Kalau dari setup sebelumnya di awal tahun 2024 ini udah nyampe target full cycle, terus geser ke weekly dan monthly, ternyata bikin highest price di tahun ini ya, di 3880. Masih uptrend, cuman pullback terakhirnya itu ada di sini nih. Pullback terakhir ini inside bar. Oke, pullback terakhir ada di 2700, cukup jauh sih ya. Jadi mudah-mudahan ini nendang dulu. Ini bisa dibilang ini pola rejection ini cukup kuat karena satu candle hijau tanggal 6 bulan 9 dengan buntut atas yang lebih panjang dibandingkan body, dilanjutkan dengan candle merah, bodinya jauh lebih besar dibandingkan shadow-nya, dan tutup jauh di bawah open candle sebelumnya. Nah, ini satu sinyal exit sebenarnya kalau misalnya lagi pegang barang gitu ya. Kalau masih mau hold, batas yang perlu dijaga itu di kalau kita pakai internal buat pullback terakhirnya buat industrinya ya di 2670 ya. Berarti ke bawah 2670 udah exit aja gitu. Mudah-mudahan menjawab. Kalau baru mau beli, saya pilih yang lain sih.
Stop lossnya di 2800 lah kalau misalnya emang harus banget beli silo. Terus berikutnya Asri yang ditanyain. Oke, Asri ini sebenarnya saham yang pernah masuk rekomendasi. Masih uptrend sih ya strukturnya si Asri. Kok uptrend sih? Ya ada cok benar. Dari yang tadinya downtrend ada change of character jadi nggak downtrend minimal. Kemudian mantul di area supply. Terus mudah-mudahan bisa ke 250-an ya. Targetnya di situ kemarin. Kalau misalnya lagi pegang barang dan floating profit, amankan paling bawahnya maksudnya di 220 aja supaya nggak terlalu jauh hilang profitnya. Ntar kalau terlalu jauh malah nggak jadi cuan ya. Kan belinya di 212 tuh, kalau jualan di 220 kan masih oke, masih enak, masih ada cuan. Gitu paling ya. Kalau baru mau beli bukan di sini area belinya, nanggung. Terus berikutnya ada BSDE. Nah, BSDE ini nyampe target TP2. Kalau di zoom out kelihatan ini ada setup dan buat yang udah punya barang kali ya. Buat yang udah punya barang disimpan sih nggak masalah. Ini kemarin cuman udah ambil pullback terakhir sebagai inducement sini. Sudah sempat turun ke bawah 1150, jadi ada kemungkinan terkoreksi kalau misalnya si BSDE nggak sanggup bertahan di atas 1300-an lagi. Kalau diperhatiin ini inside bar berarti ya kalau nggak sanggup bertahan di atas 1300-an lagi, ini BSDE ada kemungkinan terkoreksi. Bisa jadi ini bikin triangle ya. Kalau triangle kan pattern bilateral, bisa secara statistik probabilitas breakout resistance atau supportnya 50-50. Jadi mudah-mudahan bisa ke atas 1300 supaya bisa lebih lancar menuju area target full cycle-nya di 1550. Tapi kalau ternyata terkoreksi bisa ditunggu sih, tunggu lagi ya. Nunggunya itu sekitar 1080, 1070 lah situ ya. Kalau mantul dibeli lagi nggak masalah. Gitu sih. Kemudian lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Selasa 15 Oktober 2024. Saham pertama ada 3 saham. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama ada BP. Sebenarnya ini saham yang pernah masuk rekomendasi dan harusnya udah punya barang karena sudah tertrigger, sudah terjemput order belinya. Jadi ini buat yang belum punya dan berminat aja. Buat yang sudah punya di hold aja selama nggak tutup di bawah 58 masih aman, dan strategi untuk besok tanggal 15 Oktober juga masih sama seperti sebelumnya, yaitu belinya ngantri dulu aja di 64. Hari ini tutup di 66. Jadi besok belinya ngantri di 64. Stop lossnya kalau turun ke bawah 58 aja. Dan target TP1 ada di 77 ya. Mudah-mudahan lancar ke sana. Saham kedua ada Indi. Indi juga saham yang pernah masuk rekomendasi tapi belum terangkut, belum terjemput order belinya. Jadi ceritanya ini Indi ada change of character, jadi strukturnya dari yang tadinya downtrend berubah jadi uptrend setelah breakout garis ungu, breakout 1600. Strateginya karena kemarin sudah ambil pullback terakhir sebagai inducement, jadi ada inducement, ada high valid dan retracement dimulai, jadi ngantri paling enggak di 1540 lah ya, atau 1535 ngantrinya. Lebih bawah sih boleh, di bawah sini ada order block. Ada area order block yang bisa dipakai sebagai area entry. Tapi kalau misalnya pengen probabilitas dapat barangnya lebih gede, ya kasih toleransi dikit di atasnya. Jadi strateginya boleh beli di 1540 atau 1535 untuk Indi. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1430. Kemudian targetnya di target TP2 yaitu 1940. Saham ketiga ada Tugu. Nah, di Tugu hari ini hijau menguat 2,1%, tutup di 1190. Ini saham setupnya dari awal tahun di bulan bulan Februari. Bulan Februari ada setup, kemudian
nyamperin area, sempat sampai target TP1, kemudian turun nyamperin area entry, nyamperin area initial break-nya, area entry dengan risiko yang paling kecil, dan naik sampai ke target TP1 lagi. Kemudian kemarin sempat turun sempat turun ke area mana nih ya, area ini bisa jadi area demand sih, area demand, terkoreksi. Terus ini ada candle merah dimatikan oleh beberapa candle selanjutnya ya. Kemudian naik dan waktu naik di beberapa hari yang lalu, ini candle merah terakhir ya, sebelum ada candle hijau muncul di bulan Oktober. Terus ada candle hijau, merah, lower high lower low, hijau, merah yang ini inside bar. Terus lower high lower low, ada candle hijau, dan candle hijau yang ini tutup di atas candle hijau yang tanggal 7. Jadi kemudian hari ini dilanjutkan bikin higher high dan higher low, candlenya hijau. Jadi ini kalau digeser ke tampilan chartnya, digeser ke line chart, ini sampai kemarin pun, sampai hari Jumat kemarin pun sudah ada zigzag higher high dan higher low. Satu tanda rebound, tanda awal membalikan arah dari yang sebelumnya turun, dan bisa dimanfaatkan untuk strategi. Jadi strateginya tunggu untuk besok, beli ngantri di area hijau-hijau ini, beli ngantri di 1165, mudah-mudahan dikasih. Dan stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 11.15 ya. Targetnya di target TP2 yaitu 13.90. Gitu. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.